Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas UAS Data Mining dengan judul penerapan teknik data mining menggunakan Altair AI Studio dengan studi kasus prediksi customer churn pada data e-commerce. Kelompok kami terdiri dari Amin Siddiq Rangkuti, Jessica Nababan, dan Darum Listianingsi Wibisono. Pada presentasi ini, kami menggunakan Altair AI Studio untuk membangun workflow data mining lengkap, mulai dari preparation sampai forecasting. Untuk selanjutnya, pada proyek ini, kami menggunakan metodologi CRISP-DM, yaitu metode standar dalam proses data mining. CRISP-DM terdiri dari 6 tahapan, yaitu business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Dengan CRISP-DM, proses pengerjaan data mining menjadi lebih terstruktur, sehingga analisis dan model yang dibuat menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Kemudian, diagram alur data mining menggunakan diagram panah. Diagram panah ini menunjukkan alur utama workflow data mining yang kami lakukan, dimulai dari retrieve data atau pengambilan data, kemudian dilakukan cleaning untuk membersihkan data, setelah itu dilakukan reduction untuk memilih atribut penting, lalu transformation untuk menyesuaikan tipe data, kemudian dilakukan integration untuk menggabungkan dataset yang berbeda. Setelah data siap, dilakukan modeling untuk membangun algoritma, dan terakhir ada evaluation untuk mengevaluasi performa model. Ini adalah tampilan workflow utama yang kami buat di Altair AI Studio. Workflow ini sudah mencakup beberapa proses utama yang diminta dalam UAS seperti data preparation, klasifikasi, clustering, asosiasi, estimasi, hingga forecasting. Dengan workflow ini, proses data mining dapat dijalankan secara otomatis dan hasil evaluasi bisa langsung dilihat pada bagian result. Pada tahap data understanding, kami melihat statistik dataset terlebih dahulu. Dataset yang digunakan memiliki atribut seperti customer ID, resensi, frekuensi, monetary, product category, customer tenure, dan churn. Atribut churn merupakan label utama yang digunakan sebagai target klasifikasi, yaitu apakah pelanggan termasuk churn atau tidak. Dengan melihat statistik ini, kita bisa memahami rentang data, jumlah data, serta distribusi nilai pada setiap atribut. Pada tahap data reduction, kami menggunakan operator select attributes. Tujuannya adalah untuk memilih atribut yang relevan saja, agar model lebih fokus dan proses menjadi lebih cepat. Atribut utama yang digunakan dalam analisis adalah age, customer tenure, frekuensi, monetary, dan resensi. Sedangkan atribut churn tetap dipertahankan sebagai label atau target untuk proses klasifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Darum. Baik, terima kasih kepada Kak Yosi. Yang selanjutnya akan saya sampaikan. Eh, Untuk slide ketujuh, yaitu data integration, join dataset. Selanjutnya adalah tahapan data integration menggunakan operator join. Join digunakan untuk menggabungkan dataset customer info dengan dataset charm. Join type yang digunakan adalah inner join, artinya hanya yang memiliki key yang sama yang akan digabung. Tujuan dari tahap ini adalah agar dataset menjadi lengkap dan siap digunakan dalam modeling charm. Untuk selanjutnya, yaitu split data, training, dan testing. Setelah data selesai proses, kami membagi dataset menggunakan operator split data. Dataset dibagi menjadi 70% untuk training dan 30% untuk testing. Training digunakan untuk membangun model klasifikasi, sedangkan testing digunakan untuk menguji model menggunakan data yang belum pernah dilatih. Pembagian ini penting agar evaluasi model lebih objektif. Selanjutnya,
Parameter decision tree. Pada tahap modeling, kami menggunakan algoritma decision tree. Pada slide ini ditampilkan parameter decision tree yang digunakan maksimal depth di set 10 agar pohon diputuskan tidak terlalu kompleks. Kemudian pruning diaktifkan untuk menghindari overfitting, yaitu kondisi ketika model terlalu mengikuti data training dan tidak general. Criterion yang digunakan adalah akuransi agar model memaksimalkan ketepatan prediksi. Yang selanjutnya, cross-validation. Untuk validasi model kami menggunakan cross-validation. Cross-validation membagi dataset menjadi beberapa fold dan dilakukan pelatihan serta pengujian berulang. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengurangi bias dalam pembagian data, memastikan hasil evaluasi model lebih stabil. Dengan cross-validation, kita bisa memastikan bahwa model yang dibuat benar-benar layak digunakan. Untuk selanjutnya, hasil model decision tree. Setelah proses training selesai, model menghasilkan struktur pohon keputusan seperti pada gambar. Decision tree memberikan rules atau aturan yang mudah dipahami. Pada hasil ini terlihat bahwa atribut customer turn rule menjadi faktor utama dalam menentukan churn. Dengan hasil pohon ini, pihak perusahaan dapat mengetahui pola pelanggan yang cenderung churn dan dapat mengambil keputusan bisnis. Untuk slide selanjutnya, evaluasi performance factor. Selanjutnya adalah tahap evaluasi model menggunakan performance factor. Hasil evaluasi menunjukkan akuran sebesar 93,33%. Precision kelas yes adalah 100%. Sedangkan precision kelas no sebesar 92,86%. Recall kelas yes sebesar 50%, sedangkan recall kelas no sebesar 100%. Kesimpulannya, model sangat baik dalam memprediksi pelanggan yang tidak churn. Namun, masih perlu meningkatkan untuk mendeteksi churn secara lebih optimal. Untuk slide selanjutnya, yaitu clustering control text command. Selain klasifikasi, kami juga melakukan clustering menggunakan algoritma commands. Pada hasil anterior tabel ini terlihat nilai rata-rata atribut untuk masing-masing cluster. Dengan control ini, kita bisa menginterpretasikan segmen pelanggan, misalnya pelanggan loyal, pelanggan menengah, dan pelanggan yang beresiko churn. Clustering membantu perusahaan memahami karakteristik pelanggan berdasarkan pola transaksi. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kak Amin. Dan Kak Amin, terima kasih Kak Darum. Kak Amin, maaf, itu mic-nya belum dihidupkan Kak Amin. Maaf ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk Kak Darum dan Kak Josi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut untuk hasil clustering atau perbandingan nilai cluster. Pada slide ini ditampilkan hasil perbandingan nilai cluster. Setiap cluster memiliki karakteristik berbeda berdasarkan resensi, frekuensi, monetary, customer tuner, dan age atau umur. Misalnya klaster tertentu memiliki frekuensi tinggi dan monetary tinggi. Artinya pelanggan termaksud pelanggan aktif atau loyal. Sedangkan klaster dan resensi tinggi berarti pelanggan jarang bertransaksi sehingga berpotensi churn. Next. Oke, baik. Untuk slide ini asosiasi FP Grow atau Association Rule. Selanjutnya kami akan menerapkan metode asosiasi menggunakan algoritma FP Grow
Assertion rule digunakan untuk menentukan pola hubungan item yang sering dibeli bersama. Pada tabel ini terlihat aturan premis menuju conclusion dan nilai support dan confidence. Hasil asesi ini dapat dimanfaatkan untuk strategi bisnis seperti bundling produk dan sistem rekomendasi produk. Baik, untuk slide berikutnya tentang forecasting atau proses window. Selain itu, kami juga melakukan forecasting untuk prediksi time series. Tahap penting sebelum forecasting adalah windowing. Windowing digunakan untuk mengubah data menjadi bentuk window time series atau agar dapat diproses oleh model prediksi. Tanpa windowing, data tidak bisa digunakan untuk forecasting. Tahap ini menjadi dasar untuk memprediksi tren transaksi di masa depan. Baik, untuk slide berikutnya, hasil forecasting plot time series. Pada slide ini ditampilkan hasil plot time series dari forecasting. Grafik menunjukkan pola tren dari data transaksi berdasarkan windowing. Forecasting ini berguna untuk memprediksi nilai transaksi periode berikutnya, sehingga perusahaan dapat memprediksi strategi penjualan, stok barang, serta promosi berdasarkan tren transaksi. Baik, untuk kesimpulan atau plus nilai akhir evaluasi berdasarkan hasil proyek yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Kris DM merupakan proses data mining lebih struktur. Decision Tree berhasil memberikan performa yang tinggi untuk prediksi churn. Keyman's berhasil membentuk si segmentary pelanggan. Evigro menghasilkan aturan asosiasi, dan forecasting mampu memprediksi tren transaksi. Untuk evaluasi model klasifikasi, nilai akurasi yang diperoleh adalah 93,33%. Prediction class churn sebanyak 100%. Dari prediksi non-churn sebanyak 92,86%. Kesimpulannya, model yang dibuat sudah cukup baik dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Baik, ini akan saya lanjut untuk ke project yang tugas UAS. Izin berbagi layar ya, Kak. Sebentar. Oke. Oke, di sini hasilnya masih kosong ya. Jadi sebelum proyek ini kita sebenarnya ini untuk data ini kita dapat dari mana? Ini karena tahap pembelajaran, jadi saya menggunakan data ini sebanyak 50 atau 50 data set yang kita gunakan. Ya, tapi data set ini kalau dari perusahaan biasanya ini dari kita bisa dapat dari Excel ataupun dari dataset. Nah, jadi untuk setelah kita buat dataset itu kan formatnya itu XLS, ya kan? Setelah itu kita buat jadi kode CSV. Setelah jadi kode CSV, baru kita datanya udah kita sinkronkan, baru kita bisa up ke data mining. Oke, untuk ini kita mulai untuk datanya sebelumnya saya udah buat. Ini untuk yang saya jalankan ya. Oke, tunggu sebentar.
Oke, tunggu sebentar, masih dicari. Sebentar. Ini custom ini. Yang ini kan. Sebentar loh Kak. Di desktop. Mas data mining. Oke. Mas data mining. Oke, saya menyimpan filenya ini di desktop. Mas data mining. Oke. Oke. Nah, sebelumnya itu kita masukkan dulu untuk file customer-nya. Ini filenya CSV. Next. Oke. Lokasinya nggak sesuai sebentar. Sebentar ya kayak untuk filenya nggak kebaca. Oke. Sebentar. Aduh, ini nggak kebaca nih. Oke, no problem. Next. Sebentar kayak ini datanya nggak kebaca karena saya pindahkan sebentar loh. Aduh, padahal Recordingnya aku pause bentar ya. apa? Recordingnya Gimana aku Kak? recordingnya aku pause dulu. Oke, baik Kak, baik. Nah, taruh situ aja semua. Oke, untuk dataset dan data repository-nya sudah ada ya. Terus kita improve lagi untuk program yang dijalankannya.
Bentar loh, Kak. Sudah. Dia. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Josia. Terima kasih juga. Oke, baik. Nah, di sini kita sebelumnya untuk data di awal kan kita buat. Jadi untuk ngelihat atau settingannya, ya pertama kita untuk memunculkannya itu kita kan dari pilih operator. Untuk menampilkan operator dan parameter, kita bisa show progress dan operator. Ini udah saya klik sebelumnya, jadi ini untuk proses, ini parameter, dan ini operator. Ini untuk proses ini menampilkan uh, operator yang dijalankan. Kalau misalnya kita mau nambahkannya ini, kita mau bisa nambahkan operator apa yang mau kita masukin. Oke, misalnya ada ini sampel aja ya. Oke, oke. Kalau untuk datanya ini, untuk settingannya kita bisa ngelihat di parameter. Jadi untuk settingan ini agar terbaca, dia kita set browse-nya itu kita menentukan dulu untuk foldernya itu ada di mana. Jadi setelah kita baca untuk settingannya seperti ini. Terus untuk settingan CSV keduanya kita samakan juga karena kalau misalnya dia nggak connect maka nggak akan terbaca untuk settingan berikutnya. Untuk join settingannya, oke. Di sini customer ID, oke. Terus replace untuk settingannya. Ini untuk atribut tipe filenya ini kita pilih all. Untuk remove duplikat, settingannya sama. Untuk select atribut, settingannya untuk tipe kita pilih include. Untuk atribut filternya kita subset. Nah, di sini ada data yang kita kategorikan. Kalau misalnya nanti ini datanya nggak bisa kita salah milih, ini bisa missing value nantinya. Jadi ini data yang kita pakai, ini ada di sebelah sini. Nah, yang ini nggak kita pakai. Oke, ini sebelumnya saya udah ngeset seperti ini ya. Oke, terus untuk per atribut, nah ini untuk kolomnya charm dan ini untuk keterangannya. Terus set rule-nya, oke. Kita isi charm dan label. Terus untuk multi tipe kita pakai untuk parameternya. Oke, ini untuk settingan parameter nggak bisa ditampilkan. Oke, ini untuk parameter ini dia menghubungkan atau berbagi jalur. Kita ulang kembali ya untuk settingannya tadi untuk pembagian sebentar. Untuk set rule ini clustering. Jadi kita lihat dulu parameternya untuk settingannya itu seperti ini. Untuk make sure tipe kita make sure. Terus untuk optionnya 100. Oke. Jadi ini saya bilang tadi kan 3 jalur nih.
Jadi untuk jalur ini sampai sini terus kemudian ke rest. Jadi untuk settingan ini cuman untuk pembagian. Jadi untuk settingannya ini tidak bisa ditampilkan. Terus cross validation-nya untuk settingannya untuk numbernya 10, untuk sampel tipenya itu otomatis. Terus untuk deskriptifnya ini settingannya untuk atribut filter tipenya kita pakai subset. Oke, ini sama juga untuk filternya. Jadi yang kita pakai ini sebelah kanan ini kita kosongkan. Oke, di sini eh, untuk keterangannya di sini untuk low itu 12, untuk medium itu 24, untuk high itu atau tingginya infinity atau tidak terbatas. Jadi misalnya low itu di bawah 12 itu low, untuk mediumnya itu 20, dari 12 sampai 24, untuk high-nya itu tidak terhingga. Jadi 24 sampai ini data kita ada 50, jadi sampai dengan 50. Oke. Terus untuk numerical turbinalnya ini untuk atribut foldernya flu type, kemudian numeric, untuk min-nya itu 1, untuk max-nya itu 99. Jadi ini nggak ada batasan. Terus untuk FP grow-nya, untuk settingannya, untuk input formatnya kita pakai item per column, min request-nya support, min supportnya 0,2, untuk min itemnya 1, max itemnya 3, dan max numbernya 1000. Oke, untuk create association-nya, ini settingannya session-nya ini kita pilih confidence, untuk min-nya itu 0,6, untuk gain-nya itu 2,0, untuk club select-nya 1. Oke. Terus untuk normalisnya, untuk settingannya itu kita pilih all atribut filternya. Kemudian untuk metodenya extraction, transformation. Terus untuk clusteringnya, untuk settingannya itu K-nya itu 5, max run-nya itu 10. Untuk make sure TP-nya mix maxure, dan mix maxure-nya itu mix actually dan dins. Untuk max optimasnya kita pilih 100. Oke, untuk berikutnya untuk general attribute, untuk parameternya kita milih ini Jakarta, untuk listnya ini Chan dan if Chan. Oke. Terus untuk set rule-nya settingannya seperti ini. Sorry, sama aja. Settingan atribut 2-nya untuk tipenya include atribut, untuk atribut filternya kita pilih subset. Untuk settingannya ini kita pisahkan untuk yang tidak dipakai charm dan resensi. Untuk ya kita pakai umur, charm 6, customer donor, frekuensi, dan monetary. Oke. Terus untuk split datanya, ini settingannya ini untuk partitionnya kita pakai rasio yang 0,7 dan 0,3. Bisa juga dipakai jumlahnya ini 10. Jadi maksudnya 10 itu ya jumlahnya ini sama dengan 10, bisa kita pakai 8:2, 9:1. Ya, jadi intinya ini 10. Jadi kali ini kita pakai yang 7
eh, 7 dan 3. Oke. Untuk classification-nya kita pilih ini kosong nggak kebaca, maksudnya tidak bisa ditampilkan sebagai perantara. Terus untuk apply modelnya ini saya kosongkan. Untuk performanya, nah untuk main creation-nya kita pilih first, akurasi. Nah, ini untuk pilih tampilan di awal, di akhir nanti untuk hasilnya. Jadi ini saya pilih akurasi, terus dan script under labelnya. Oke, untuk general atributnya kita pakai untuk waktunya kita pilih Jakarta, untuk column name-nya John, dan seperti yang tadi di atas. Conversion express-nya kita pakai if John yes 1,0. Oke, untuk window wing-nya ini kita setting untuk atribut filternya kita pilih pilih all. Terus yang untuk unitnya example base, Windows size-nya 3, step size-nya 1, untuk horizon atributnya monetary, untuk horizon size-nya 1. Oke, untuk di sini untuk alur, setelah kita formatnya tadi, ini untuk red CSV-nya, outputnya ke live, dan red CSV 2-nya kering, terus join ke extra, ke replace missing, terus untuk role atribut remove duplikatnya exa ke exa, terus untuk select atribut kita pakai exa ke exa, terus select atribut ke general atribut kita pakai exa ke tab, terus untuk kita hubungkan ke set role kita pakai tab tab ke exa untuk outputnya dari general attribute. Terus untuk clusteringnya penghubungnya kita pakai ori ke exa. Terus dari set rule-nya ini ke multitipe untuk filternya ini dari exa ke input. Terus outputnya itu kita pecah lagi kabelnya atau cabangnya ini untuk ke cross dari output ke exa. Sebentar, wait. Oke, outputnya ke exa. Terus dari multi ini outputnya ke exa ke ke diskritisnya ini kita pilih ke exa, dari diskritis ke numeric to binomialnya exa to exa, terus kemudian ke FV grow dari untuk output dari numericalnya itu exa ke exa, terus dari FV grow ke creation association-nya exa ke IT. Terus untuk jalur berikutnya dari multipenya ke normalisnya itu out ke exa, terus normalis ke clusteringnya exa to exa, terus untuk multitipenya ini ke general attribute, outputnya multitipe itu ke atribut tab, kita pilih tab, kemudian ke set rule tab ke exa, terus ke select atribut exa to exa, terus dari select atribut ke split data kita pakai exa to exa, terus untuk classification-nya dari par ke tra, terus apply modelnya kita pakai mood to mood, exa ke annual. Oke, untuk performance kita lab ke lab. Untuk cabang berikutnya dari multi ke general attribute, outputnya ini ke tab, terus kemudian
ke windowing-nya ini dari tab ke EXA. Nah, setelah itu pada jalur berikutnya ini ke REST. Oke, baik kita run ya. Nah, astagfirullah. Ini datanya gimana nih? Coba dilihat di laci aslinya, Kak. Nah, tadi kan oke, baik. Setelah posisinya settingannya tadi udah semuanya, ya, jadi kita coba ini untuk run. Setelah hasil run-nya itu berhasil, dia keterangannya seperti ini, masuk dia kemari. Nah, jadi untuk desainnya ini, keterangannya ini, tadi kan belum ada tanda hijaunya nih. Sekarang udah hijau semua. Ini tandanya untuk program udah berjalan atau udah terbaca oleh sistem. Oke, ini nggak ada yang missing value ya. Semuanya udah oke. Oke, untuk keterangannya, terus, oke, untuk hasil clusteringnya, ini menampilkan clusteringnya dari 50 untuk clustering 9 item, clustering satunya 11 item, clustering 2-nya 10 item, clustering 3-nya 9 item, clustering 4-nya 11 item. Jadi totalnya 11, semuanya itu ada 50. Untuk example-nya, ini datanya yang tadi dari dataset dan chart. Terus untuk Windows set-nya sama dari dataset tadi. Untuk set role-nya seperti ini, churn-nya ini untuk churn-nya seperti ini, regensinya hasilnya ini, frekuensinya ini, monetary-nya hasilnya ini, customer-nya ini, dan egg-nya ini. Terus untuk decision tree-nya, jadi untuk decision tree-nya ini tabelnya seperti ini. Nah, untuk customer true-nya dari yang kita running itu jumlahnya untuk kategori no-nya itu 42, untuk yes-nya itu 8. Oke, untuk performanya akurasinya itu 93,33% dari 50 data. Nah, jadi untuk prediksi no-nya itu 92 titik 8,86%, untuk prediksi yes-nya ini 100%. Terus untuk cluster modelnya tadi sudah saya jelaskan di awal. Untuk accession tree-nya, accession rule-nya itu medium, medium, low, dan support-nya. Ini untuk keterangannya. Terus untuk performanya, untuk prediksi yes-nya 8. Untuk prediksi no-nya itu yang 42. Terus kemudian example sheet-nya seperti ini. Terus ini untuk data di awal tadi ya. Oke. Baik, untuk hasil performanya ini nampil. Terus untuk decision tree-nya juga nampil. Untuk performanya, untuk datanya udah nampil semua ya. Oke, baik. Demikian project yang saya dapat tampilkan atau udah dapat berjalan baik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kembali lagi ke Kak Josi. Terima kasih Kak Amin sudah menjelaskan panjang dan lebar dan lengkap tentang proyek UAS yang ini. Terima kasih banyak Kak Amin. Demikian presentasi UAS Data Mining dari kelompok 13. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.